Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari di mana ditetapkan sebuah hari yang sangat bersejarah bagi kalangan santri dan para kiai. Dan ini tentu tidak lepas dari sejarah Republik ini dalam rangka memerdekakan NKRI dari kolonialisme dan imperialisme yang itu berlangsung ratusan tahun. Bahkan dalam sebuah sejarah saya menemui sebuah bacaan yang tentu ini bagian daripada literasi kita dalam rangka memperkaya literasi, bahwa hampir dari tahun 1800 sampai dengan 1900 kalangan santri dan para kiai ini terus melakukan hampir kurang lebih 112 perlawanan. Yang terjadi adalah 112 perlawanan yang dilakukan oleh kalangan santri dan kalangan kiai, yang itu tentu bagian daripada sejarah yang tidak bisa dilupakan. Betapa kalangan santri dan kiai betul-betul punya andil besar dalam rangka memerdekakan Republik ini. Dan alhamdulillah, tentu di tahun ini kita sudah berada di tahun 2022, sebuah perjalanan panjang anak bangsa di mana hari ini Republik memberikan satu penghargaan kepada kalangan santri dan kiai dengan menetapkan tanggal 22 sebagai Hari Santri. Dan ini tentu bagi kita, ya khususnya kalangan santri, harus bisa memaknai kalau dulu para kiai dan para santri punya tujuan yang sama dalam rangka memerdekakan Republik ini dari penjajahan, dari kolonialisme dan imperialisme. Maka hari ini kita punya tantangan, khususnya para santri, bagaimana kita bisa punya sikap, punya respon terhadap tantangan kini dan masa depan. Dalam beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan salah satu tokoh digital. Beliau menyampaikan dalam paparan yang begitu apik dan sempurna bahwa kita punya tantangan yang cukup besar. Bagaimana kalangan santri bisa memberikan sikap dan respon, serta tentu bukan hanya sekedar respon, harus bisa menjadi solusi dari tantangan yang di depan kita. Ya, beliau menyampaikan bahwa sekarang era bukan lagi 4.0, di mana konsentrasi terletak pada teknologi, ya. Tapi hari ini kita sudah masuk di era 5.0, ya, society 5.0, di mana ada 4 isu besar yang menjadi tantangan kita untuk kemudian kita harus jawab, khususnya kalangan santri. Yang pertama adalah Internet of Things, bahwa segala sesuatunya terhubung dengan internet. Apapun yang harus kita lakukan atau apapun yang akan kita lakukan hari ini tidak lepas dengan teknologi. Nah, seperti yang hari ini kita lakukan, ya, luar biasa, merubah seluruhnya, merubah budaya, merubah sikap, merubah gaya hidup dan seterusnya. Inilah yang kemudian terjadi dengan hadirnya Internet of Things. Yang kedua, isu besar yang kemudian kita hadapi pada era 5.0 ini adalah big data. Ya, luar biasa data besar yang melingkupi seluruh aspek kehidupan umat ini, apapun itu. Dan yang ketiga adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, ini juga tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita, khususnya kalangan santri. Bagaimana kita menjawab dan bagaimana kemudian kita mengarungi proses ini. Ibarat lautan yang kemudian kita harus arungi, maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemudian kita bisa sampai pada tujuan kita, di mana kemudian kita tidak melepas jati diri kita sebagai seorang santri khususnya, dan tentu secara spesifik sebagai seorang muslim. Dan yang keempat adalah bicara tentang, kalau tadi kita bicara tentang Internet of Things,
kemudian yang kedua kita bicara tentang big data, dan yang ketiga kita bicara tentang artificial intelligence, maka yang keempat adalah bicara tentang isu robotik. Nah, ini adalah tantangan tersendiri luar biasa karena ke depan hampir banyak aspek-aspek yang dihandle oleh manusia digeser oleh robot. Ya, karena berkembangnya tadi artificial intelligence dan seluruh atau hampir ya banyak aspek kehidupan kita akan digantikan oleh buatan yang bernama robot. Nah, saya kira ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi kalangan santri khususnya untuk kemudian bisa bersikap, bisa merespon secara objektif, rasional, untuk kemudian basis kita sebagai seorang santri tidak lepas, namun kemudian kita maju ke depan. Nah, saya kira dalam rangka mengisi kemerdekaan itulah kita meminta, atau saya dalam hal ini sebagai alumnus sebuah pondok, dan tentu ingin kemudian mengajak semua kita yang hari ini punya basis atau kemudian pernah nyantri dan menjadi santri hari ini, untuk kemudian memastikan dasar kita itu betul-betul kuat, sembari menguatkan aspek-aspek untuk kemudian bisa menghadapi tantangan itu ke depan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pasti kita berharap bahwa Hari Santri ini adalah momentum untuk mengingatkan kepada kita betapa kemudian dengan lahirnya resolusi jihad yang dipimpin oleh Mbah Hashim Asy'ari pada saat itu, ya, kemudian akhirnya menjadi pemantik ya para pemuda, ya para pemudi, masyarakat kaum muslimin yang ada di Surabaya khususnya pada saat itu. Dengan cepat berita ini tersebar dari masjid ke masjid untuk kemudian melakukan perlawanan, dan itulah kemudian jadi titik tolak dari kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kira kalau kita berandai-andai ya, jika tidak ada resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Mbah Asy'ari, mungkin ya kemungkinan kita bisa jadi belum merdeka. Dan ini sekali lagi adalah peran besar, andil besar para kiai dan santri untuk kemudian memerdekakan Republik. Nah, tugas kita bagi generasi berlanjut, khususnya kalangan santri, maka kita harus bisa menghadirkan ya solusi-solusi terbaik, resolusi-resolusi jihad lain dalam spektrum yang lebih luas untuk kemudian memerdekakan negara ini, karena kita juga tidak bisa apatis bahwa kemudian Republik ini hari ini sedang mengalami sebuah proses yang kalau kemudian kita ya abai, cuek, apatis dengan kondisi hari ini, dengan keterbelahan yang luar biasa, maka ini tentu menjadi catatan sejarah tersendiri juga khususnya bagi kalangan santri. Kemudian nanti dicatat oleh sejarah apakah kita punya andil untuk kemudian mempersatukan, atau naudzubillah kemudian kita juga terlibat dalam proses pemecahan atau kemudian terpecahnya dan terpecah belahnya masyarakat kita hari ini. Maka sekali lagi ya kita mengajak, dan saya mengajak seluruhnya khususnya kalangan santri, yuk mari kemudian kita isi kemerdekaan ini untuk kemudian menghadirkan hal-hal yang solutif, hal-hal yang produktif ya, dengan kondisi-kondisi faktual yang kita hadapi hari ini. Kita berupaya untuk menjadi pemersatu, bukan menjadi pembelah dan pemecah belah dari apa yang hari ini sedang terjadi, tapi kita hadirkan solusi-solusi agar kemudian masyarakat kembali bersatu dan menghadirkan karya-karya yang bisa menjadi catatan sejarah esok 50 atau bahkan 100 tahun ke depan. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada hari ya santri di tanggal 22 tahun 2022 ini. Ini sebuah tanggal cantik, tanggal 22 ya tahun 2022. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar cantik tahunnya dan tanggalnya, tapi tentu kita ingin menghadirkan karya-karya cantik bagi khususnya kalangan santri, dan kemudian memberikan kontribusi terbaik kita bagi bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Saya Muhammad Isnaini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan be optimis, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.